Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai saja kelas gratis kali ini ya. Kita kali ini pertemuan pertama. Ya, insya Allah mudah-mudahan konsisten ya bahwa setiap seminggu sekali akan diadakan kelas gratis cuma 1 jam ya ini di pagi hari yakni jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Nah, isinya apa? Isinya ya tanya jawab dan juga ada pembahasan soal ya. Kalau misalnya ternyata nggak ada yang tanya, bisa ada pembahasan soal. Nah, kali ini kita akan ngebahas soal US National Chemistry Olympiad ya. Jadi Olimpiade Amerika ya, US NCO. Nah, cuman yang bagian local section. Jadi artinya seleksi lokal. Jadi seleksi lokal. Jadi ada dua seleksi biasanya kalau di Amerika itu ada local section, ada di bagian national exam. Jadi ada dua seleksi kayak gitu di itu di Nasional Amerika. Di sini kita bisa lihat sini ada apa? Ya biasa pembuat soalnya di sini ada ininya dan sebagainya. Ini ada tabel periodik ya. Jadi di sini ada tabel periodik, ada persamaannya juga. Jadi nanti juga di OSN, di OSK juga kalian biasanya tuh dikasih sheet lembar ada konstanta, ada persamaan, dan ada juga tabel periodik. Jadi kalian nggak perlu bawa tabel periodik dan sebagainya. Seperti itu. Nah, langsung aja menjawab di soalnya. Sini kita bisa lihat eh, mana garam yang mengandung 28,9% klorin berdasarkan massa. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ternyata di sini dikasih tahu bahwa ada garam kalium, potasium itu kalium ya. Garam kalium yang memiliki persen massa dari klorin itu sebesar 28,9%. Nah, kita disuruh tebak, diminta untuk ngasih tahu kira-kira klorin mana, garam mana yang memiliki massa 28,9% dari klorin. Nah, ini sebenarnya simpel ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, eh di sini kita bisa lihat karena kita punya persen massa klorin ya, persen massa klorin, persen dari Cl, sebentar, persen massa klorin itu sama dengan berapa? 28,9%. Jadi di sini adalah 28,9%. Ini adalah persen massa klorin. Terus kita diminta untuk mencari garamnya itu apa gitu. Ini sebenarnya bisa kita cari dari bahwa persen massa klorin ya, persen massa klorin ya, persen massa dari klorin itu bisa kita cari dari apa? Dari massa klorin sendiri dibagi dengan massa total. Oke. Dikali dengan 100%. Nah, massa klorin dibandingkan dengan massa total karena kita menganggap bahwa bukan kita menganggap ya bahwa ini dicari itu adalah garam yang murni. Jadi garam yang murni, maka kita bisa bilang bahwa massa klorin ini relate atau berhubungan dengan AR dari klorin. Oke, dari klorin dibagi dengan massa total. Di mana massa totalnya ini adalah ya MR dari garam tersebut. Di sini MR dari garam tersebut. MR dari garam, MR salt dikali 100%. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah dari klorinnya itu sendiri. Jadi kalau misalnya kayak gini, kita bisa pastikan cukup dengan mencari seperti ini aja. Nah, perlu diketahui adalah bahwa kalau misalkan sebenarnya di sini harusnya dikasih Z ya, Z kali ArCl. Tapi maksudnya Z ini apa? Z ini adalah suatu bilangan bulat yang menandakan bahwa jumlah Cl itu ada berapa. Misalkan gini, kita punya garam K Cl2O2 misalkan seperti itu ya. Kita punya garam Cl2O2, maka otomatis persen massa klorin itu adalah untuk di sini ya, untuk di sini maka persen massa dari Cl itu adalah 2 kali ArCl dibagi dengan Mr KCl2O2 gitu. Jadi harusnya di sini dikali Z. Tapi kita di sini di pilihannya di mana Z-nya ini adalah 2 ya kalau di KCl2O2. Nah, sementara di optionnya di sini tidak ada Cl yang lebih dari satu. Jadi semua Cl-nya itu adalah satu. Jadi kita bisa bilang bahwa Z-nya itu sama dengan satu. Jadi kita lihat di sini 1 kali 35,5 dibagi dengan MR dari garamnya, MR salt kali 100%. Di mana persen masanya itu adalah 28,9 alias 0,289 ya. Jadi kalau misalnya kita cari di Wolfram
dicari di kalkulator teman-teman ya. Di sini saya nggak ada kalkulatornya. Maka di sini ada Wolfram di sini, pakai Wolfram di sini. Hmm, sini. Nah, di sini kita cari, kita solve. Hmm, Di sini 0,289 dia pakai Wolfram Alpha. Ini sama dengan, nah kita solve dia 0,289 sama dengan 1,1 kali alias 35,5 dibagi X ya. 35,5 dibagi X berarti ini eh, 35,5 yang pakai titik ya dibagi X per X. Dibagi X. Nah, X-nya ini yang kita solve. Seperti itu. Nah, ini kita bisa solve. Nah, di sini kita bisa dapat bahwa ternyata MR-nya itu adalah 122,84. Jadi di sini kita bisa lihat MR-nya itu adalah MR salt itu adalah 122,84. Nah, kita tinggal cari masing-masing dari MR ini berapa. Di sini MR KCL, kita bisa lihat ya. Kita hitung saja di sini pakai aplikasi ya. Jadi biar lebih gampang menghitungnya, KCL itu 74,55. Berarti di sini kita lihat dia sini 74,55. KCLO, nah kita lihat KCLO itu 90,55. Ini sini 90,55. KCLO2, KCLO2 ini O2 itu 106,55. Nah, di sini 106,55. Nah, sementara KCLO3 ya kita hampir dipastikan ini adalah ini ya 122,55 di sini. Nah, di sini kita bisa lihat hitung 122,55. Tanpa aplikasi sebenarnya bisa teman-teman hitung ya karena di sini kita punya data MR, data AR dari masing-masing tinggal dijumlahkan saja. K39 ditambah CL 35,5 ditambah O3 48 berarti 16 kali 3 kan 48. Di sini kita bisa dihasilkan bahwa ternyata yang MR ya 122,5 itu adalah KClO3. Sehingga apa? Sehingga kita bisa pastikan bahwa ini MR saltnya 122,84 berarti dia mendekati dari MR KClO3. Berarti otomatis garam kita itu adalah KClO3 seperti itu. Oke, berarti ini bentuknya seperti ini. Oke, di sini adalah garam KClO3. Ini untuk soal nomor satu. Ini soal nomor satu ya gampang lah ya, nggak terlalu ribet. Ya. Perhitungan sederhana gitu. Nah, yang kedua, berapa banyak sulfur atom dalam 3 gram iron pyrit FeS2 ya. Jadi 3 gram pyrit itu FeS2 ya. Jadi itu adalah suatu nama mineral ya, nama yang diberikan oleh orang-orang ya. Jadi untuk memudahkan gitu, namanya pakai nama trivial, kita sebut nama trivial atau nama dagang, nama yang diketahui oleh eh, orang gitu secara umum. Kayak misalkan gini, misalkan kita belanja garam. Garam itu kita nggak mungkin belanjanya NaCl gitu. Pak, beli NaCl itu kan nggak mungkin, tapi kita bilangnya belanja garam di garam dapur. Bilangnya seperti itu. Nah, begitu juga yang FeS2. FeS2 ini adalah senyawa pirit. Nah, ini kita sebut sebagai pirit ya. Nah, ini ada beberapa senyawa besi lain, misalkan kita sebut sebagai Fe3O4. Ini namanya magnetit. Nah, ada juga apa? CuFeS2. Nah, ini kita sebut sebagai kalkopirit. Nah, seperti itu. Dan banyak yang lagi seperti itu. Misalkan ada HGS juga yang kita sebut sebagai sinabar. Nah, itu banyak ya nama-nama mineral. Nah, tapi di sini kita kasih tahu adalah dia pirit. Berapa banyak ion pirit? Berapa banyak atom sulfur dalam iron pirit? Jadi besi pirit ya. Pirit eh, yang total masanya 3 gram dan MR-nya 120,0. Nah, ini kita tinggal lihat di sini. Di sini Fe S2 kita bisa lihat bahwa jumlah S ya, mol S itu sama dengan 2 kali mol FeS2.
Nah, jadi mol S itu sama dengan 2 kali mol FeS2. Sini salah ya. Mol S sama dengan 2 kali mol FeS2. Nah, di sini sementara mol S kita tahu bahwa mol S itu adalah jumlah mol S itu adalah mol sulfur ya, mol sesuatu eh, nggak cuma sulfur aja. Ini mol sulfur itu dalam hal ini sulfur ya adalah sulfur, sulfur, jumlah atom sulfur dibagi dengan bilangan Avogadro, ya kan? Kalau mol kan seperti itu ya. Mol itu definisinya itu adalah satuan untuk menggambarkan jumlah molekul. Jadi kan kita nggak mungkin ya, misalkan kita punya kita pengen mereaksikan sejumlah sulfur. Tapi kita nggak mungkin bilangnya itu adalah 2,05 kali 10 pangkat 23 mol, sorry, 2,05 kali 10 pangkat 23 partikel gitu. Kita nggak mungkin gitu. Kita masuknya ke dalam mol. Maka satuannya bentuknya seperti ini. Jadi jumlah atom sulfur dibagi dengan bilangan Avogadro itu sama dengan mol sulfur. Dengan kata lain, kalau misalkan di sini dicarinya itu adalah jumlah atom sulfurnya, berarti otomatis ini tinggal kita cari bahwa NS itu sama dengan mol S kali Na. Dengan kata lain apa? Jumlah total atom sulfur itu sama dengan 2 kali mol FeS2 dikali dengan bilangan Avogadro. Seperti itu. Oke. Seperti itu. Sehingga di sini kita tinggal cari 2 dikali. Nah, molnya itu apa? Mol itu juga bisa kita bilang sebagai massa dibagi MR. Massa FeS2 dibagi dengan MR FeS2. Di sini masanya kita ketahui bahwa itu ada 3. Ini 120 dikali bilangan Avogadro-nya adalah 6,02 kali 022 ya kali 10 pangkat 23. Jadi teman-teman bisa lihat bilangan Avogadro-nya di sini ya. Di sini Na-nya 6,022 kali 10 pangkat 23. Seperti itu. Sini kita bisa lihat. Nah, ini tinggal dicoret. Ini dicoret. Nah, ini tinggal jadi 60 ya. 60 juga bisa dicoret. 1 per 20. Berarti kalau misalnya 20 ini juga bisa dicoret ya. Jadi tinggal 22 di sini. Ini dicoret tinggal 3. Kalau otomatis 3,022 kali 10 pangkat 22. Seperti itu. Oh ya, sorry. Ini bukan 3,011. Jadi di sini kita bisa lihat 3,011 kali 10 pangkat 22. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat di sini 3,011 berarti yang paling mendekati itu cuma 3,01. Seperti itu. Oke. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah yang nomor 2. Seperti itu. Nah, bentuk ion piritnya. Sementara yang nomor 3, di sini kita bisa lihat. Nomor 3, campuran gas mengandung 50% mol hidrogen dan 50% mol helium. Pada volume 1 liter, 1 liter sampel dari campuran gas ini dicampur dengan sejumlah variabel dari oksigen ya, yang pada suhu 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Seperti itu ya. A spark is introduced to allow mixture to undergo complete combustion. Oh, apa ya? Di sini spark itu apa ya? Kayak percikan api lah. Percikan api itu digunakan buat supaya terjadi pembakaran. Karena kalau misalkan kita hanya mencampur oksigen dengan H2, itu biasanya mereka nggak sulit untuk bereaksi. Makanya biasanya dikasih sejumlah percikan listrik atau apapun untuk eh, mengkatalis supaya dia itu bisa kebakar gitu. Ya sebenarnya kayak misalkan H2 dengan O2 itu kalau misalkan dicampur itu nggak mungkin meledak ya. Biasanya sulit untuk meledak karena mereka sulit untuk bereaksi gitu. Makanya biasanya apa ditambahkan sesuatu. Biasanya dipakai percikan listrik. Seperti halnya kalian kompor gas ya. Kalau misalnya kalian lihat kompor gas itu kan kalau misalkan di sini ada tabung gas.
dialirkan ke dalam apa namanya selang. Di sini ada kompor. Nah, biasanya kalau mau nyalain api, kalian nyetekin kompornya dulu tuh. Nah, nyetekin kompornya itu biasanya keluar percikan listrik. Nah, percikan listriknya itu digunakan untuk eh, menginisiasi supaya terjadi pembakaran. Nah, kalau udah terjadi pembakaran, maka dia bakalan ya terus terbakar gitu. Jadi lebih mudah gitu. Karena kalau misalkan cuman dialirkan doang, itu sebenarnya biasanya ya nggak mungkin terbakar gitu meskipun. Tapi kalau ada inisiasi biasanya pakai percikan listrik ya. Kayak misalkan di kompor gas juga kalian pasti ngelihat ya, itu diinisiasi sehingga terjadi pembakaran. Seperti itu. Ya, normalnya seperti itu ya. The final volume is measured at nah ini volume akhir itu diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Mana grafik yang eh, mana grafik yang menggambarkan apa? Volume akhir terhadap fungsi terhadap penambahan O2. Seperti itu. Wah, ini cukup menantang nih ya. Jadi gini, cukup menarik soalnya. Gini, pertama kita harus lihat seperti ini. H2 itu nanti bakalan bereaksi dengan oksigen, oke? Okay? H2 bakalan bereaksi dengan O2. Misalkan kita lihat sini, H2 tambah O2 menjadi H2O. Di mana ininya itu adalah hmm, setengah ya, setengah ya. Setengah H2 tambah setengah O2 menjadi H2O. Di mana H2O ini pasti liquid. Oke. Okay? H2O ini pasti liquid. Oke, okay? Karena dia di ini ya, bereaksi dengan O2 itu pasti liquid. Menghasilkan H2O liquid. Nah, kalau misalkan kita lihat sementara di sini ada helium. Helium itu kita sama-sama tahu dia merupakan gas mulia, di mana gas mulia itu tidak bereaksi dengan oksigen. Jadi dia tidak akan bereaksi dengan oksigen. Nah, ketika oksigennya itu dikasih, kemudian dipercikan api, maka hidrogen itu akan bereaksi dengan oksigen, membentuk H2O. Dengan kata lain apa? Kalau misalkan hidrogennya bereaksi dengan oksigen, eh, menjadi H2O, sedangkan H2O itu adalah liquid, maka volume gasnya itu akan berkurang. Sehingga harusnya grafiknya itu nanti volumenya bakalan berkurang. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat di sini. Hmm, pada saat sampelnya 1 liter, berarti otomatis apa? Otomatis dia mengandung 50% mol H2, di mana mol itu sebanding dengan volume. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya, di sini ada 1 liter H2 plus HE. Ini kan 1 liter HE. Nah, ini mengandung 50% mol. Di sini juga mengandung 50% mol. Nah, menurut hukum gas bahwa mol itu sebanding dengan volume. Jadi kalau volumenya besar, maka molnya juga besar. Kalau volumenya kecil, maka molnya juga kecil. Karena di sini masing-masing adalah 50% mol, maka bisa kita bilang bahwa volume H2 di sini itu sama dengan 0,5 liter. Begitu juga dengan volume HE itu sama dengan 0,5 liter. Seperti itu. Oke. Nah, ketika ditambahkan oksigen, ya, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah oksigennya itu akan bereaksi dengan H2. Sehingga bereaksi terus. Kalau bereaksi, otomatis apa? Volume H2, volume gasnya itu bakalan turun. Kenapa? Karena dia bereaksi membentuk H2O liquid. Oke. Okay? Dia kan turun. Jadi arti otomatis apa? Si volumenya ini yang awalnya 1 liter itu bakalan turun. Kenapa? Karena H2-nya bereaksi dengan oksigen membentuk H2O liquid. Dia volumenya bisa diabaikan dibandingkan dengan volume gasnya. Seperti dia bakalan turun sampai apa? Sampai hidrogennya itu habis. Di mana hidrogennya itu habis ketika apa? Ketika ya sampai hidrogennya habis berarti otomatis apa di sini titik terendahnya itu adalah 0,5 liter. Di mana 0,5 liter ini adalah volume dari helium tadi. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat dia bakalan turun sampai 0,5 liter di sini. Nah, di sini sampai 0,5 liter. Nah, kita lihat di sini. Kalau misalkan H2-nya itu habis dengan volume akhir itu adalah 0,5 liter, artinya apa? Semua H2 itu bereaksi di 0,5 liter. Oke. Nah, sementara oksigen
Ya, ini oksigen. Kita bisa lihat nih, kalau oksigen, kalau misalkan H2-nya untuk bereaksi habis 0,5 liter H2 itu pasti bakalan membutuhkan sesuai dengan koefisiennya itu setengah kalinya. Alias apa? 0,25 liter O2. Jadi untuk bereaksi habis hidrogennya itu membutuhkan 0,25 liter O2 oksigen gitu. Seperti itu. Jadi otomatis apa? Di sini dia bakalan terus berkurang sampai apa? Sampai di saat volume O2-nya itu 0,25 liter itu menunjukkan H2-nya itu habis bereaksi. Seperti itu. Sementara kalau misalkan oksigennya itu ditambah, yang terjadi apa? Yang terjadi ya volumenya bertambah. Yang terjadi volumenya bakalan bertambah. Ya, seperti itu ya. Jadi yang terjadi volumenya bakalan bertambah. Kenapa? Karena oksigen yang berlebih itu akan tidak bereaksi sehingga menjadikan volume totalnya itu bertambah. Seperti itu. Oke. Jadi misalkan kita lihat di sini, dia bakalan bertambah jadi otomatis titik terendahnya itu adalah 0,5 liter di sini. Di sini adalah oksigennya 0,25 ya, 0,25 mol. Di sini kita bisa lihat di sini. Nah, terus ini kemudian bertambah seperti itu. Oke. Ini satuan liter juga kan. Nah, seperti itu. Dia bakalan bertambah. Jadi dia bakalan berkurang terus karena dia bereaksi, oksigennya habis bereaksi dengan hidrogen sehingga yang tersisa sampai tersisa akhir itu adalah volume helium saja. Nah, ketika oksigennya ditambah, maka otomatis apa? Otomatis nanti dia bakalan tersisa oksigennya sehingga menjadikan volume totalnya itu bertambah terus. Berarti seperti itu. Nah, di sini grafiknya seperti itu. Jadi dia bakal menurun terus sampai sampai volume total itu 0,5 liter dan penambahan volume oksigennya itu adalah 0,25 liter. Sehingga terus naik sampai terus bertambah terus. Ya gitu. Berarti yang benar itu dari semuanya itu cuman yang ini, yang D. Seperti itu. Ya, gitu. Oke. Itu adalah nomor 3. Sekarang nomor 4. Berapa konsentrasi nitrat, ion nitrat 40 ml dari larutan copper 2 nitrat. Nah, kita lihat larutan copper 2 nitrat, tembaga 2 nitrat ya. Kita harus tahu dulu rumus molekulnya apa. Tembaga 2 ya, tembaga 2 di situ. Rumus molekulnya adalah CuNO3 dua kali. Oke, ini adalah tembaga 2 ya. Itu adalah CuNO3 dua kali. Seperti itu. Nah, di tembaga 2 nitrat ini kita bisa lihat di sini mol nitrat itu sama dengan 2 kali mol tembaga 2 nitrat. Oke. Mol nitrat sama dengan 2 kali mol tembaga 2 nitrat. Seperti itu. Nah, sementara mol tembaga 2 nitrat itu bisa kita cari dari apa? Dari di sini ya. Di sini. Volumenya ada, molaritasnya ada. Gitu. Nah, tapi di sini yang ditanya itu konsentrasinya. Gitu. Jadi bukan mol ya konsentrasinya ya. Jadi dengan kata lain apa? Kalau volumenya sama, jadi di sini kita bisa lihat nih sebenarnya tinggal ini ya, tinggal ini harusnya nggak usah pakai ini segala. Jadi kita bisa lihat di sini ini bakalan eh apa? Urai menjadi Cu2 plus ditambah 2 NO3 minus. Kalau misalkan di sini itu adalah konsentrasinya itu adalah 0,2 molar, 0,25 molar. Di sini konsentrasinya 0,25 molar. Maka ketika terurai menjadi berapa? Menjadi ya di sininya bakalan terurai menjadi 2 kalinya. Alias di sini 0,5 molar. Jadi sebenarnya di sini langsung aja dijawab 0,5 molar. Sehingga ngelihat, nah ini 0,5 molar. Berarti jawabannya itu adalah yang D. Nah seperti itu. Karena ini tidak mol ya. Jadi ini nggak ada hubungannya sama mol. Karena dia dicari konsentrasi. Maka kita cukup kalikan 2 saja gitu. Pakai perbandingan koefisien. Seperti itu. Oke. Sip. Ya paling bentuknya seperti itu. Nah itu adalah yang nomor 4. Sekarang nomor 5. Di nomor 5 di sini kita bisa lihat 1 gram
eh, karbonat dari logam transisi berbentuk MCO3 itu dipanaskan dan membentuk oksida logam dan 0,383 karbon dioksida. Karbon dioksida seperti itu. Berapa dengan MR sekian, identifikasikan logam dari M. Kira-kira M-nya itu apa? Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat eh, ini masanya itu adalah 1 gram. Oke. Totalnya 1 gram. Sementara ini adalah massa dari karbonat, terus kemudian dia eh, lepas menjadi karbon dioksida. Nah, sebenarnya bisa kita lihat di sini bahwa sini ya. Sini kita bisa lihat bahwa metal karbonat di sini MCO3 itu kalau misalkan kita panaskan menjadi MO ditambah CO3. Oke. Di sini masanya 1 gram, 1,00 gram. Di sini masanya CO2, sorry, CO3 itu. Di sini masanya tadi berapa? Sini masanya 0,383 gram. 0,383 gram. Nah, kita bisa lihat sini dari perbandingan koefisien itu menunjukkan bahwa perbandingan mol. Berarti kita bisa bilang bahwa mol MCO3 itu sebenarnya sama dengan mol CO2. Oke. Mol MCO3 sama dengan CO2. Nah, otomatis apa? Untuk mencari mol MCO3 kita cukup cari massa MCO3 dibagi dengan MR MCO3. Dan ini juga sama, massa CO2 dibagi dengan MR CO. Nah, seperti itu. Nah, otomatis kayak gini, kita bisa cari massa MCO3 berapa? 1 bagi MR-nya. MR-nya itu adalah metal, ya. CO3 itu tambah 12 MR dari si metal, AR dari metalnya ditambah 48. Oke. Sama dengan 0,383 dibagi 44. Hasilnya 1/M plus berapa? 60 sama dengan 0,383 dibagi 44. Nah, ini tinggal cari. Nanti kita dapat M-nya berapa. Di sini kita bisa lihat 0,383 kita cari, kita solve ya. 1 dibagi M plus 60 sama dengan ini 44 ya. Ini 0,383 0,383 seperti itu. Oke, ini kita solve. Saya bisa dapat M-nya itu 54,88. Nah, di sini maka M-nya itu adalah 54,88 alias 55 ya. Ya, 54,88 ya. Nah, kita cari di sini yang 54,88 kira-kira apa? 54,88 itu sekitar MN. MN ya. Dan MN ada 12 jadi cocok lah. MN, nah di sini ada MN. Ini adalah mangan karbonat seperti itu. Oke, sip. Nah, ini adalah si MN-nya. Seperti itu. Oke, ini adalah yang ke-5. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang ke-6. 14 ml dari 0,53 molar barium nitrat larutan barium nitrat dan 16 ml dari larutan 0,44 sodium sulfat, natrium sulfat dicampur. Which ion in least abundant in solution? Mana ion yang memiliki
kelimpahan terendah. Jadi yang jumlahnya paling dikit di larutan. Nah, ini cukup bagus ya. Makanya saya senang sama soal-soal Olimpiade Amerika karena dia cukup bagus. Dia bisa nalar kita tuh benar-benar dijaga dengan perhitungan yang relatif sederhana. Tapi nalarnya bagus seperti itu. Di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada barium nitrat. Nah, di sini ada barium nitrat. Di sini ada barium nitrat ya. Sama natrium sulfat. Sekarang kita lihat di sini. Barium nitrat itu 14 mililiter 0,3 molar. 0,53 molar. 14 mililiter 0,53 molar. Nah, sementara natrium sulfat itu adalah 16 mililiter 0,44. 16 mililiter 0,44 molar. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya kita lihat kita cari ya ininya 14 kali 0,53 kita coba cari dulu. Itu kan 14 kali 0,53 ya. 14 dikali 0,53 jadinya itu adalah 7,42 milimol. Oke. Nah, eh, dengan catatan apa? Di sini adalah 7,42 milimol untuk ion barium 2 plus dan tentu saja untuk ion nitratnya itu adalah 14,84 milimol untuk ion nitrat. Nah, sementara yang ini kita bisa lihat 16 kali 0,44. Hasilnya adalah 7,04 milimol. Nah, tentu saja ini adalah 7,04 milimol untuk ion sulfat dan 14,08 untuk ion natrium Na+. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan kita bisa tahu ya bahwa bukan kita bisa tahu ya. Ini adalah pernyataan umum ya untuk bukan pernyataan pengetahuan umum untuk gravimetri bahwa ketika ada ion barium dan ada ion sulfat, maka dia bisa bergabung membentuk padatan, padatan barium sulfat. Di mana padatan barium sulfat itu berarti dia tidak mengion, berarti ionnya udah nggak ada di larutan, berarti udah dalam bentuk padatan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ternyata di sini yang menjadi reaksi pembatas itu adalah si bariumnya. Berarti otomatis di sini adalah bariumnya. Ba2 plus nanti bakalan sisa. Sisanya berapa? Sisanya itu adalah di sini kita bisa lihat 0,4 sorry bukan 0,38 ya. 0,38 milimol. Milimol. Oke. Nah, sementara ion nitrat itu tetap sama, yakni berapa? 14,84 milimol. Sementara ini ion natrium juga sama, 14,08 milimol. Nah, sementara ion sulfat, nah ion sulfat nih. Nah, ion sulfat itu meskipun dia habis bereaksi, tapi sebenarnya secara apa kesetimbangan itu ion sulfat itu nggak pernah habis. Artinya apa? Dia pasti ada, tapi jumlahnya sangat sedikit. Dengan kata lain apa? Dia pasti mendekati 0 milimol. Tapi ada, ya ingat ya. Dia mendekati, hanya mendekati 0 milimol, tapi dia sebenarnya ada. Nah, sehingga apa? Sehingga yang paling rendah kelimpahannya ya tentu saja ion sulfat. Dengan kata lain jawaban ini pasti ion sulfat. Begitu. Jadi meskipun dia bereaksi tapi dia tetap ada. Jadi yang paling rendah itu adalah ion sulfat. Seperti itu. Oke. Ini adalah nomor 6. Ya, cukup ya.
Which salt give colorless aqueous solution. Nah, ini sebenarnya pertanyaan, bukan pertanyaan ya, apa? eh Hal yang umum ya, hal yang umum harus diketahui gitu. Nah, untuk melihat mana garam-garam yang nggak berwarna ketika dilarutkan dalam air ya khususnya, dalam air, maka sebenarnya kalian cukup melihat apakah di garam tersebut ada logam transisi atau tidak. Oke. Biasanya kalau garam tersebut mengandung logam transisi, maka di air dia bakalan berwarna gitu. Ketika dilarutkan dalam air dia bakal berwarna. Kalau misalkan garam tersebut mengandung logam transisi, ya kecuali Zn ya, Zn2 plus ya. Kalau Zn2 plus itu dilarutkan dalam air dia tidak berwarna juga. Tapi umumnya logam transisi itu berwarna semua. Sehingga kita bisa lihat di sini ada Cr, ya. Di sini ada Cu, di sini ada nikel. Semuanya ini ada logam transisi kecuali ini. Berarti yang nggak berwarna itu cuma ini. Kalau misalkan pakai pengetahuan analisis kualitatif, maka CrO4 ini warna kuning. Ya. Ketika dalam asam warnanya berubah jadi orange. Ini warnanya biru, biru light blue ya, biru light blue. Jadi birunya biru relatif kurang pekat ya. Ini Ni, Ni-nya itu Tosca, ya, Tosca. Nah seperti itu. Ini ada di analisis kualitatif. Tapi sebenarnya tinggal melihat saja. Biasanya yang logam transisi itu pasti bakal menghasilkan warna seperti itu. Nanti ini dipelajari di pengantar spektroskopi sih. Ada yang kita sebut sebagai transisi D ke D. Nah, seperti itu. Itulah yang membuat dia berwarna. Seperti itu. Nomor 8. Nomor 8, 10 mililiter dari 1 molar larutan hidroklorik acid itu berarti HCl ya. Eh, Ditambahkan secara bertahap, kemudian diaduk ya. Campuran diaduk mengandung campuran diaduk dia mengandung 0,1 mol kalsium hidroksida di 100 mililiter air. And a small amount of phenolphthalein. Oh, dan sejumlah dikit PP ya sebagai indikator ya. What change are observed? Mixture change from colorless to pink. Mixture change from cloudy to clear. Sebentar. Cloudy. Ditambahkan still mixture contain ke dalam campuran yang berubah. Loh. Sebentar. Sebentar ya. Yang pertama itu yang satu itu jelas nggak mungkin. Kenapa? Karena campurannya tersendiri itu mengandung kalsium hidroksida. Dia mengandung kalsium hidroksida. Jadi kan yang ditambahkan itu is gradually added to sebentar. Hmm, Sebentar ya. 100 mililiter di is gradually added to still edit tuh kan. Jadi yang ditambahin itu adalah jadi campurannya itu mengandung kalsium hidroksida, terus ditambahin HCl secara bertahap. Jadi bukan campuran yang nambah ke HCl, tapi HCl yang ditambahin ke campuran. Yang jelas satu itu nggak mungkin. Nah, terus campurannya itu isinya kalsium hidroksida. Jadi harusnya kalau misalnya isinya kalsium hidroksida, dia harusnya warnanya pink dong, karena dia ada phenolphthalein. Dia harusnya warnanya pink.
kemudian ditambahin HCl, jadi makin lama makin hilang pinknya. Jadi harusnya lama-lama jadi clear. Jadi harusnya neither one or two. Jadi nggak ada ya dua-duanya ya. Jadi karena kalau harus to pink itu nggak mungkin karena ya kalau mengandung kalsium hidroksida berarti harusnya dia pink gitu. Terus bisa berubah jadi dari cloudy ke clear. Kalau misalkan kalsium hidroksidanya itu sedikit, dia harusnya bisa larut gitu, bisa larut. 1 molar maka otomatis harusnya dia bisa larut terus kemudian jadi bening gitu. Harusnya tetap ini sih tetap pink sih gitu. Harusnya D ya, harusnya D. Seperti itu. Jadi bentuknya D harusnya. Jadi enggak keduanya ya, bukan keduanya. Below is shown a section for beautiful should be record. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini cukup unik juga ya. Nih soal-soal seperti ini nih yang bagus nih. Jadi gini, di sini ada skala dan kita diminta untuk melihat nih ya skala ini kira-kira berapa volumenya berapa. Jadi kita bisa lihat ini adalah skalanya 1 mili, ini adalah 2 mili, ini kebagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Berarti ini satu garis itu adalah 0,1. Di sini kita bisa lihat di sini 0,1, di sini 0,2. Nah, berarti di sini adalah 0,2. Nah, tapi kalau di bagian apa? Kalau di eh, buret itu kita harus ngelihat meniskusnya itu meniskus cekung. Jadi di bagian bawah sini yang harus kita lihat, bukan di bagian atasnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini di bagian bawahnya, nah di sini dia itu eh, mepet ke 0,3 tapi belum 0,3. Berarti harusnya kurang dari 0,3. Berarti di sini 1,2. Nah, 1,2 berapa nih? 1,2 tapi dia mepetnya ke 0,3 ke 1,3. Jadi dia mepet ke 1,3 tapi belum 1,3. Ya sekitar sebentar. Volume 1, loh. 1,2 lebih pasti harusnya 1,2 lebih. Ya 1,26 gitu ya. Dia mepet ke 0, ke 1,3 tapi belum 1,3 tapi dia udah 1,2 seperti itu. Berarti harusnya 1,26 bentuknya seperti itu. Kayak gitu. Jadi ngeliatnya dari atas ke bawah. Jadi nanti kita bisa lihat di sini volume awalnya sekian. Seperti itu. Itu untuk yang di eh, soal nomor 9. Seperti itu. Nah, selanjutnya soal nomor 10 ya. Jadi kalau misalnya ini untuk ini kita ngelihatnya tuh di meniskus ini ya, meniskus cekungnya. Kita bisa lihat dan kita prediksikan di sini kita lihat apakah dia lebih dekat ke atas atau lebih dekat ke bawah. Tapi ternyata ini lebih dekat ke bawah. Itu berarti 1,3 tapi belum nyampe 1,3. Maka sekitaran 1,26 lah. Seperti itu. Kira-kira bentuknya seperti itu. Titrasi dari larutan triiodida ya, titrasi dari larutan triiodida. Triiodida itu adalah I3 minus ya. Ke starch ke pati endpoint with its least suitable for which determination. Hmm, hmm, yang paling gak gak ini ya, gak cocok ya. Yang paling gak cocok. Hmm, determination of ascorbate ini cocok. Karena emang biasanya kalau ascorbate itu pakainya triiodida gitu. Sulfit juga cocok. Gitu. Of water, of hydration, of sodium thiosulfate juga cocok. Nah, berarti yang paling gak cocok ini ya. Nah, karena titrasi ini adalah titrasi redox ya, titrasi redox. Dan titrasi redox itu dia membutuhkan oksidasi dan reduksi gitu. Nah, sementara kalau logam itu biasanya kita tidak menggunakan titrasi redox. Kenapa? Karena logam itu sangat mudah teroksidasi sebenarnya.
Jadi kalau misalkan kita gunakan titrasi redox itu malah sulit untuk mengidentifikasinya karena dia mudah teroksidasi. Dengan apapun dia sangat mudah teroksidasi logam itu ya. Umumnya itu seperti itu. Dengan HCl itu bisa teroksidasi, dengan ada logam lain juga bisa teroksidasi gitu. Ada ion tertentu juga bisa teroksidasi. Maka biasanya untuk logam-logam itu kita tidak menggunakan titrasi redox, tapi biasanya kita menggunakan titrasi kompleksometri. Makanya biasanya untuk titrasi yang ini, titrasi redox itu adalah biasanya digunakan untuk identifikasi senyawa-senyawa yang non logam ya, misalnya non logam yang mudah teroksidasi. Ya, contohnya misalkan asam askorbat di sini, sulfit bisa jadi sulfat, sini tiosulfat bisa jadi sulfat gitu. Maka biasanya yang bisa mungkin digunakan tuh yang ini. Yang tidak jarang digunakan itu adalah yang bagian nomor 10. Seperti ini. Oke. Ya, ya mungkin sekarang 10 soal dulu. Nanti dilanjut di insya Allah pertemuan selanjutnya ya. Nanti kita umumkan lagi. Masih banyak soalnya. Ada 60 soal. Ya, bisa dibagi menjadi 6 pertemuan. Ya mungkin sekian aja dulu kali ini. Nanti kita lanjut di inian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.